Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita lanjutkan kembali pemirsa Opini, ngobrol-ngobrol seru kita seputar dunia fisioterapi ini. Nah, kita akan bahas lagi bersama dengan Mas Agus di sini. Nah, untuk Mas Agus nih Mas, ini kan banyak orang-orang juga yang mungkin belum tahu, belum paham juga atau juga pernah datang ke fisioterapi, ngelihat teman-temannya mungkin juga sudah di terapi, terus juga di sinar infrared, terus sembuh. Banyak beranggapan emang bisa begitu. Nah, apakah memang metode seperti itu atau memang prosesnya banyak yang orang ragu-ragu nih untuk ke fisioterapi, akhirnya larinya lagi ke urut-urut tradisional lagi. Jadi gini ya, kita berbicara fisioterapi itu kadang orang masih mengenalnya sebagai urut ya. Jadi kadang kita juga nggak menghilangkan identitas itu ya, soalnya kita ada juga treatment sebagai yang diberikan tadi, itu ada juga bagian urut juga, tapi kita menyebutnya bukan urut sebenarnya, kita lebih menyebutnya masas ya. Jadi untuk masyarakat yang belum mengerti fisioterapi itu apa, sebenarnya kan identik fisioterapi urut tadi. Jadi kita harus menggeserkan sedikit identitas urut tadi lebih ke arah fisioterapi ya. Jadi kadang orang juga mengira tuh hanya sekedar disinar, sekedar diurut, itu fisioterapi identitasnya kan seperti itu yang orang kenal ya. Nah, jadi kalau di fisioterapi kita sebenarnya banyak modalitasnya. Nah, kalau yang di klinik kita ada 3 modalitas, tapi kalau di rumah sakit itu ada banyak sebenarnya. Kalau modalitas fisioterapi itu ada, kita nyebutnya diatermi terapi, itu bisa alat pemanas. Nanti alat pemanas itu bisa banyak, ada infrared, ada short wave diatermi atau SWD kita nyebutnya, ada microwave diatermi, ada secara manual dengan alat pemanas pakai bantal panas ataupun handuk panas. Nah, jadi untuk klasifikasinya itu ada, kita nyebutnya tadi diatermi fisioterapi atau pemanasan, ada juga electrical fisioterapi ya. Jadi stimulasi elektrik ya. Nanti bisa orang kenalnya dengan disentrum atau di listrik ya, terapi listrik. Nah, ada juga nanti terapi dengan gelombang. Gelombang itu nanti ada gelombang ultrasonik, ada gelombang laser, ada juga kita gelombang shockwave ya. Berarti itu adalah alat-alatnya gitu Mas, ya? Itu ada alat-alatnya. Jadi kadang orang tuh taunya hanya sekedar infrared. Nah, padahal alat fisioterapi itu ada banyak. Nah, alat fisioterapi ada banyak dan juga fungsinya berbeda-beda. Tetapi tujuannya cuma satu, dia hanya untuk manajemen nyeri dan memperbaiki jaringan yang ditarget. Jadi sebenarnya sih alat itu hanya alat bantu aja. Tujuannya hanya untuk memperbaiki jaringan tadi, mempercepat atau memperbaiki. Jadi kadang fisioterapi sendiri juga tidak boleh ketergantungan dengan alat, tapi orang juga harus tahu fisioterapi sebenarnya alatnya banyak, kayak gitu. Cuman yang lebih fokusnya fisioterapi sebenarnya itu di manual terapinya. Manual terapi itu ada berupa latihan, ada berupa mobilisasi, ada juga masas tadi. Nah, tadi makanya kadang fisioterapi ada yang fokus ke manual terapi seperti masas, itu juga nggak masalah. Memang fisioterapi itu kita harusnya lebih ke manual terapi tadi. Oke, itu dia bersama ini. Jadi ini sinar merah bukan sebar sinar merah ya. Ini bagian dari salah satunya aja alat-alat untuk pendukung fisioterapi. Alat-alat banyak yang tadi juga sudah Mas Agus ceritakan dan pastinya fungsinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan si pasiennya. Nah, kalau untuk yang tadi Mas, ini yang banyak juga dialami oleh orang-orang tua juga ada, terus juga dewasa pun juga ada. Untuk stroke, nah stroke banyak juga orang yang menyarankan, oh ini bisa di fisioterapi. Nah, kalau untuk stroke sendiri juga bisa juga Mas untuk ke fisioterapinya. Oh iya, jadi gini, kita berbicara masalah stroke tadi ya. Stroke itu kan permasalahan dari saraf pusat ya. Kadang kita menyebutnya ada pecahnya pembuluh darah di otak, ada sumbatan pembuluh darah. Jadi dia ada permasalahan saraf pusat. Jadi kalau di fisioterapi itu dia berperan mengembalikan geraknya tadi. Jadi kan stroke itu kan kehilangan motorik ya. Jadi pasien tidak bisa menggerakkan tangan ataupun kaki dalam satu bagian tertentu, misalkan kanan atau kiri. Nah, jadi tujuan dari fisioterapi itu mengembalikan kembali. Nah,
Jadi stroke itu kan ada derajatnya, tergantung dari persentase kerusakan. Nah, kadang ada yang ringan, ada yang sedang ataupun berat. Jadi di sini peran fisioterapi itu melatih kembali pasien tadi agar bisa mengembalikan gerak fungsi tubuhnya pasien tadi. Nah, bisa dengan modalitas bantuan alat. Nah, biasanya rata-rata kita pakai stimulasi. Nah, tujuannya merangsang saraf area tangan, kaki ataupun anggota badan yang lain itu untuk mengembalikan tenaga mereka atau fungsi dari saraf otot tadi. Nah, biasanya rata-rata kita stimulasi dahulu, setelah itu bisa dikombin dengan inframerah kalau memang dibutuhkan ataupun dengan ultrasound terapi kalau memang dirasakan butuh. Nah, tapi yang jelas yang paling utama kita berikan terapi latihan. Kita mau melatih pola geraknya. Soalnya kadang kalau kita nyebutnya kok tangan kan masih ada, kiri masih bisa gerak, tapi kok sebelahnya kok nggak bisa gerak. Jadi kita ajarkan kembali dasar latihan gerak mereka, gitu. Soalnya kalau kita berbicara fungsi dari otak itu kan kita hanya bekerja itu sekitar 60% aja otak itu. Nah, masih ada sisa otak itu yang belum tereksplor ya. Jadi tujuan fisioterapi memaksa atau menggunakan area otak yang belum bekerja tadi. Jadi area yang rusak tetap rusak, kita nggak bisa perbaiki di situ. Jadi tujuan fisioterapi memaksa atau memberikan kerja yang lain ya. Jadi otak tadi yang kapasitasnya baru kepake 60, kita pakai yang sisanya. Jadi biarkan otak yang sisanya tadi kita latih, jadi akan terekam kembali pola gerak yang baru. Oke, jadi gitu. Jadi untuk di fisioterapi khususnya pasien stroke ini lebih banyaknya adalah untuk melatih, Mas, betul, mengembalikan latihan tadi. Mengembalikan latihan. Makanya untuk pasien-pasien yang mungkin mengalami stroke difokuskan bukan lagi 50-50, tapi lebih memang bisa dikatakan 70-30, masih 70% lebih banyak ke latihan itu. Nah, kalau untuk masa penyembuhan nih, kalau untuk di pasien stroke, nah ini tahap-tahapnya atau juga berapa lama nih biasanya? Jadi kadang kalau kita berbicara lagi stroke tadi ya, memang dari derajatnya kita berbicara. Jadi apakah dia masih baru terkena serangan stroke atau sudah lama terkena serangan stroke, itu akan berbeda fase penyembuhannya. Yang paling gampang itu dia yang masih fresh atau ibarat kata baru kena serangan, dia dirawat di rumah sakit, pulang dari rumah sakit itu kita langsung tindakan. Ataupun waktu di rumah sakit tadi harus langsung fisioterapi. Soalnya tadi semakin cepat diberikan tindakan, itu kan tubuh masih dalam fase plastisitas, kita nyebutnya tubuh masih dalam healing, dalam secara otomatis healing ya. Jadi fase penyembuhan secara otomatis yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri. Nah, itu paling bagus memang kalau kita nyebutnya di bawah 6 bulan. 6 bulan pertama. 6 bulan dari awal mula kena serangan stroke tadi. Berarti langsung begitu setelah pulang dari rumah sakit, langsunglah ke fisioterapi untuk melakukan fisioterapis biar lebih cepat penyembuhannya juga. Betul. Oke, nah selama perjalanan Mas Agus nih untuk berkarir di dunia fisioterapi ini, yang paling berat pengalaman Mas Agus pernah menangani pasien seperti apa nih, Mas? Kalau pasien yang paling berat sebenarnya sih ada juga pasien, kalau yang di klinik ya, kalau di klinik itu ada pasien post craniotomy itu agak lebih lama. Soalnya dia lebih identik seperti stroke, tapi dia kan ada proses pembedahan atau kita nyebutnya membuka tempurung kepala. Nah, itu agak lebih lama karena kadang pasien ada yang dia tingkat kesadarannya itu rendah, ada yang tingkat kesadarannya tinggi, tergantung dari kondisi pasien tadi. Nah, kalau untuk yang di lapangan sih saya sempat juga pendampingan waktu ada pertandingan itu bela diri. Jadi bela diri bebas itu yang agak berat. Soalnya kita bekerja sebagai tim ya. Soalnya kalau di sini kalau kasus-kasus bela diri itu kan berhubungan dengan nyawa ya. Betul. Sekali kita terlambat pasien bisa meninggal. Nah, makanya kalau pengalaman saya waktu ada pertandingan bela diri, itu ada pasien yang sempat harus dilarikan ke rumah sakit karena mungkin ada kesalahan dari teknik dari atlet tadi ya, jadi bisa sampai berakibat fatal. Makanya kemarin sempat kita larikan juga pasien itu ke rumah sakit gara-gara kondisi diomong kritis juga enggak, tapi kalau kita telat bisa meninggal pasiennya. Karena kalau untuk bela diri kan benturan fisik, terus dia bisa terkena bagian-bagian sensitif seperti apa? Area kepala, terus juga dada. Oke. Nah, untuk Mas Agus sendiri kan sudah tahu nih untuk profesi yang dipilih sekarang berhubungan dengan
nyawa seseorang ini. Iya, kadang gitu. Ini kan pasti sangat berat sekali Mas, untuk Betul. beban moral terutama bagi Iya. si pasien sendiri atau juga bagi keluarga. Nah, apa yang sehingga akhirnya menguatkan Mas Agus nih untuk tetap fokus di jalan yang sekarang Mas Agus pilih? Karena kan otomatis orang kalau datang ke Mas Agus kan inginnya sembuh nih. Betul. Terus juga keluarga kan ingin si pasien ini sembuh seperti normal kembali. Ya, jadi sebenarnya sih kalau dikatakan sebagai beban moral juga ya, soalnya kan ada beberapa pasien tuh datang ya pengennya sembuh di tempat kita ya. Jadi cuman kalau saya pribadi niatkan untuk membantu masyarakat ya, tujuannya karena fisioterapi itu kan sangat penting untuk lingkungan masyarakat karena akan membantu misalkan pasien bisa beraktivitas kembali kan, keluarga yang membantu yang tadinya harusnya merawatnya itu tidak susah lagi ya. Jadi beban moral kita pasien tuh harus bisa kembali beraktivitas normal tanpa membebani keluarganya. Nah, kadang beban moral kita di situ. Kadang ada pasien tuh sangat berharap saya pengen bisa beraktivitas sendiri, tapi kita juga kadang juga terbebani pihak keluarganya tidak mau suportif seperti itu. Jadi kadang ya kita harus melatih dengan intens pasiennya waktu datang ke tempat kita kayak gitu. Oke, berarti tetap ada beban moral itu tadi. Betul. Sebagai seorang fisioterapis, orang datang kan otomatis harapannya mau sembuh lagi. Betul. Kalau yang lagi sakit atau juga yang sehat, inginnya badannya tetap sehat kembali. Betul. Nah, kalau ditanya untuk seputar tantangannya nih, Mas Agus, menjadi seorang fisioterapis, tantangan terbesarnya nih. Tantangan terbesar gini, kalau kita menyebutkan tuh sebenarnya banyak Mas, PR-nya di dunia fisioterapi ini. Kalau kita berbicara di dunia olahraga, fisioterapi ini harusnya masuk ke lini tim medisnya. Oke. Tapi sedangkan kita melihat dengan kondisi yang sekarang, tim medis itu kita masih jarang dilibatkan di situ. Padahal sudah jelas di peraturan-peraturan cabur masing-masing itu sudah ada tim medis harus melibatkan fisioterapi. Oke, selain Nah, dokter, terus juga fisioterapis juga harus betul, ada. harus masuk ke tim medis mereka. Jadi harusnya setiap cabur atau kita menyebutnya tidak harus tim besar ya, tim daerah pun juga harus melibatkan fisioterapi untuk timnya mereka. Sedangkan kalau kita lihat di lapangan ya hanya satu tenaga medis, itu pun kadang bukan tenaga medis yang dilibatkan di situ. Oke, nah lebih banyak lagi tantangannya seperti apa yang akan dihadapi atau yang sudah dihadapi sama Mas Agus. Jangan kemana-mana pemirsa Opini, kami akan segera kembali lagi hanya untuk Anda.